Selamat datang di video dokumentasi kegiatan MBKM AM kami di UPTD Pelatihan Kerja. Dalam program MBKM AM ini, kami mendapatkan banyak pengalaman baru, mulai dari pengenalan lingkungan kerja, pelatihan teknis, hingga keterlibatan langsung dalam berbagai aktivitas pelayanan pelatihan. Inilah rangkaian perjalanan dan kegiatan kami selama melaksanakan MBKM AM di UPTD Pelatihan Kerja. Yang pertama, pendampingan operasional kantor. Kami membantu proses administrasi seperti penginputan data, pengarsipan dokumen, serta mendampingi pelayanan operasional kantor. Melalui kegiatan ini, kami belajar bagaimana manajemen kantor berjalan, bagaimana koordinasi dilakukan, dan bagaimana memastikan setiap kegiatan pelatihan dapat berlangsung dengan lancar. Yang kedua, proses pendampingan rekrutmen pelatihan. Saat ini, pelatihan berbasis kompetensi diadakan oleh BBPPP Bekasi yang dilaksanakan di Satpol PPP Bengkulu. Dan saat ini UPTD Pelatihan Kerja Kota Bengkulu berperan sebagai membantu dalam hal administrasi, pengrekrutan, dan sumber daya manusia seperti instruktur dan tenaga kerja. Di tahun 2025 ini, PBK dibuka dengan 8 jurusan. Yang pertama, pengoperasian mesin bubut. Yang kedua, pemasangan instalasi listrik. Yang ketiga, menyiapkan produk roti. Yang keempat, bangunan. Yang kelima, menjahit dengan mesin. Yang keenam, otomotif. Yang ketujuh, perawatan AC residensial. Yang kedelapan, operator komputer muda. Yang ketiga, asistensi mengajar. Pada kegiatan ini, kami berperan sebagai asisten mengajar dengan membantu instruktur dalam menjelaskan pengenalan alat uji dan alat ukur pada perawatan AC residensial. Kami turut mendampingi peserta dalam memahami nama-nama alat, fungsi, serta cara penggunaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya dan mengundang ke kali ini. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan atau memaparkan materi terkait pengenalan kerja dan juga pengenalan alat uji dan alat ukur. Mungkin di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deka Mendini dari Program Pendidikan Formal angkatan 2022 dari Universitas Bengkulu. Dan perkenalkan, nama saya Dina Juliana dari Pendidikan Formal Universitas Bengkulu. Baik, mungkin kita langsung saja ke pemaparan materi. Pemaparan materi yang pertama itu adalah tentang K3. Ini yang akan disampaikan oleh Baik. Di sini saya akan memaparkan tentang K3. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sebelum kita masuk ke pengenalan alat ukur dan alat uji, ada baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu K3. Dimulai dari helm keselamatan. Helm keselamatan itu berfungsi untuk melindungi kepala dari risiko kejatuhan benda dalam bekerja. Yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan itu ada dua jenis, yaitu yang kain dan yang karet. Yang kain itu digunakan untuk tes commissioning, sedangkan yang karet itu digunakan untuk mencuci dan melepas komponen AC. Setelah itu ada masker. Masker digunakan untuk melindungi
pernapasan dari debu dan paparan bahan kimia. Sedangkan ada yang terakhir itu ada kacamata. Kacamata digunakan untuk melindungi mata dari debu dan percikan bahan kimia. Mungkin itu saja untuk H3, dilanjutkan oleh untuk pengukuran dan alat uji. Oke, izin saya menyampaikan kita akan ada pengenalan alat uji dan alat ukur. Mungkin di sini teman-teman mungkin sudah banyak yang lebih tahu dari saya. Jadi di sini saya juga ingin mengulas kembali dan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk alat apa saja yang akan kita gunakan dalam perawatan AC residensial ini. Untuk itu mungkin yang pertama itu ada yang dinamakan akumeter. Mungkin di sini teman-teman sudah pada tahu akumeter atau multimeter, di mana fungsinya kita nanti akan mengukur tegangan, arus dan hambatan atau ohm. Mungkin kalau untuk di unit AC nantinya kita pada tes commissioning kita mengukur arus dan tegangan. Jadi untuk fungsinya jadi untuk akumeter atau yang sendiri untuk mengukur tegangan, arus atau hambatan. Biasanya kita gunakan pada perawatan itu hanya arus dan tegangan. Selanjutnya itu kita ada alat ukur tang ampere atau juga biasa dipanggil tang ampere. Di mana tang ampere ini fungsinya multi. Multi kenapa? Karena di sini sebenarnya sudah bisa mengukur tegangan, arus, suhu, dan yang lainnya. Nah, tapi yang kita gunakan pada tes commissioning di perawatan AC kita hanya menggunakan tegangan, arus, dan suhu. Jadi angka ini multi ya, multi bisa juga mengukur tegangan, arus juga dan suhu. Sini juga bisa mengukur AC dan DC ya, tapi mungkin yang kita gunakan hanya tiga itu untuk di perawatan AC. Untuk selanjutnya itu ada termometer, teman-teman. Jadi termometer ini digunakan jika termometer ini sendiri kan untuk mengukur suhu. Jadi ini bisa kita gunakan pada saat kita tidak memiliki tang ampere yang dapat berfungsi untuk mengukur suhu. Jadi kan ada tang ampere di mana fungsinya itu tang ampere yang biasa itu biasanya tidak bisa mengukur suhu. Cuma ada beberapa yang bisa. Dan jika tidak bisa mengukur suhu, kita menggunakan termometer. Di mana termometer ini untuk mengukur suhu. Jika di perawatan AC itu termometer kita gunakan untuk mengetahui selisih suhu baik dari inlet outlet indoor maupun outlet atau ambient pada outdoor. Oke, jadi nanti pada tes commissioning teman-teman akan menggunakan ini ataupun bisa kita menggunakan ampere untuk mengukur inlet ada indoor, outletnya juga dari indoor, dan kemudian ada ambient dan outlet pada outdoor. Oke, selanjutnya yang untuk alat ukur ya, alat ukur itu selanjutnya ada yang namanya manifold gauge, di mana fungsinya manifold ini sendiri fungsinya untuk mengukur tekanan refrigeran yang ada pada unit AC. Jadi manifold ini kita untuk mengukurnya nanti kita menghubungkan yang ini pada level pengisian yang ada pada outdoor. Jadi nanti di sini akan kita mengetahui tekanan yang ada tekanan refrigeran yang ada pada unit AC, di mana satuannya itu nanti PSI. Jadi mari. Oke, nanti silakan teman-teman yang mau bertanya silakan. Yang terakhir untuk alat uji, yaitu ada test pen, di mana test pen ini fungsinya untuk menguji, hanya untuk menguji, tidak bisa mengukur karena test pen ini sendiri fungsinya untuk mengetahui aliran ada atau tidaknya aliran listrik pada unit AC. Jadi sebelum kita melakukan pembongkaran atau melakukan perawatan AC, jadi kita harus memastikan bahwa MCB-nya turun dan kita tes menggunakan test pen ada atau tidaknya aliran listrik yang masih mengalir. Jika tidak ada, kita berarti bisa untuk melakukan perawatan. Jika masih terdapat aliran listrik, berarti kita tidak dapat melakukan. Karena kenapa? Nanti kan kesentrum, teman-teman ya.
persilakan, boleh silakan dicatat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baiklah, mungkin di sini jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, kepada saudara Gary, kami persilakan untuk bertanya. Izin bertanya, kenapa kita harus mengukur tekanan pada replika? Oke, saya ulangi. Berarti pertanyaannya tadi, kenapa kita harus mengukur tekanan yang ada tekanan refrigan yang ada pada unit AC? Oke, jadi kita mengukur tekanan refrigan pada unit AC itu untuk mengetahui berapa sih tekanan yang ada pada unit AC tersebut. Karena pada khususnya untuk refrigan jenis R22 itu hanya minimal itu dari 65 PSI sampai 80 PSI. Jadi jika tekanan refrigan yang ada pada unit AC itu di bawah dari 55, berarti AC itu harus diisi, berarti kekurangan refrigan. Jadi nanti akan ada kendala pada unit AC-nya. Nah, jadi kita harus mengisinya, berarti kita harus mengisi freon pada unit AC. Namun jika melebihi dari 80, berarti kita harus menguranginya, karena untuk R22 itu sendiri balik lagi minimal 65 sampai 80 PSI. Jadi itu. Jadi kita kenapa kita harus pentingnya mengukur terlebih dahulu. Jadi kita nanti bisa mengidentifikasi apa sih yang terjadi pada unit AC nanti. Baiklah, bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Gary. Mungkin teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak, mungkin cukup. Mungkin kami cukupkan untuk materi hari ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Gary, instruktur kita melakukan praktek. Oke, kami tutup saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, kami melakukan sosialisasi parenting education. Pada kegiatan ini, kami melaksanakan sosialisasi modul parenting education bagi orang tua yang bekerja dengan memperkenalkan konsep pola asuh positif, manajemen waktu, dan komunikasi efektif agar hubungan orang tua dan anak tetap hangat meski di tengah kesibukan. Yang kelima, pengembangan alat peraga edukatif atau APE. Kami mengembangkan media pembelajaran yang berbentuk papan edukasi yang dapat membantu peserta untuk mengulas kembali nama alat dan fungsinya. Satpol PP Bengkulu. Belajar bersama, sukses bersama. Perawatan AC Residensial. Pantang pulang sebelum diri. Terima kasih sudah menyaksikan rangkaian kegiatan MBKM-AM kelompok kami di UPTD Pelatihan Kerja. Banyak pengalaman berharga yang kami pelajari bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you.